Salam, perkenalkan nama saya Pastor Timotius Timber Pasaribu. Saya akan membagikan firman Tuhan tentang setia. Mari, jika Bapak Ibu membawa Alkitab, kita membuka firman dari 2 Samuel 22 ayat 26. Alkitab berkata, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau tidak bercela. Nah, ayat ini sedang memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Karakter Allah salah satunya adalah setia. Oleh sebab itu, siapapun kita yang setia kepada Dia, siapapun kita yang setia kepada Tuhan, saya percaya Tuhan juga pasti setia kepada kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang kesetiaan. Kesetiaan ini adalah sesuatu kualitas utama yang sangat diharapkan oleh Allah ada pada setiap orang yang percaya kepadanya. Saya sangat percaya bahwa satu kerinduan Tuhan atas setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa setiap yang percaya kepadanya mau berlaku setia kepada Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar tentang dampak hidup setia kepada Tuhan. Nah, dari sekian banyaknya tokoh Alkitab, maka hari ini saya mau membagikan satu tokoh Alkitab yang sungguh-sungguh sangat setia kepada Tuhan. Nah, tokoh Alkitab tersebut adalah Daniel. Dicatat dalam Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan saudara-saudara, Alkitab berkata 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, kalimat 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya ini memberikan gambar yang utuh bagi kita bahwa Daniel adalah seorang pribadi yang sangat setia kepada Tuhan. Nah, karena beliau atau Daniel adalah seorang pribadi sangat setia kepada Tuhan, tentu ada dampak yang baik yang dia terima dari kesetiaannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita coba melihat dampak yang baik yang Tuhan berikan kepada Daniel karena kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, dalam Daniel 6 ayat 1 sampai dengan 29, saya mempelajari, paling tidak saya menemukan ada 4 dampak yang baik, yang positif yang diberikan oleh Tuhan kepada Daniel yang tercatat di dalam Daniel 6:1-5. Nah, kita akan mempelajari satu persatu. Maka yang pertama, dampak kesetiaan Daniel kepada Tuhan kita bisa melihat dalam Daniel 6 ayat 21, 22 dan 23. Alkitab mencatat, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku yang raja, aku tidak melakukan kejahatan. Maka dampak yang baik, yang positif yang diterima oleh Daniel karena kesetiaannya kepada Tuhan, maka hidup Daniel senantiasa dipenuhi oleh pertolongan Tuhan. Nah, perikop yang kita baca atau ayat yang kita baca ini memberikan gambaran bahwa orang yang setia kepada Tuhan pun tidak terlepas dari yang namanya persoalan, atau bahasa lainnya saya mau katakan bahwa
orang yang setia kepada Tuhan seringkali diuji oleh persoalan. Maka jika kita melihat Daniel, persoalan atau ujian apa yang sedang dihadapi oleh Daniel. Nah, kalau kita membaca perikopnya, judul perikopnya adalah Gua Singa. Nah, kenapa ada Gua Singa ini? Nah, pada masa itu Daniel diangkat oleh Tuhan menjadi salah satu pejabat tinggi yang sangat diperhitungkan. Bahkan dia menjadi seorang pejabat tinggi di atas rata-rata, dan ini memunculkan yang namanya kecemburuan daripada pejabat tinggi yang ada pada waktu itu. Nah, karena kecemburuan mereka, maka mereka mereka bersepakat bagaimana caranya untuk menjatuhkan Daniel, atau bagaimana caranya agar Daniel itu tidak menjadi seseorang yang lebih daripada mereka. Maka mereka mencoba mencari berbagai alasan, tetapi mereka tidak menemukan kecuali di dalam satu hal, yaitu kesetiaannya beribadah kepada Tuhan. Lalu mereka berembuk membuat suatu perencanaan. Ketika perencanaan itu matang, mereka datang kepada raja yang bertugas pada waktu itu dan berkata, biarlah raja memberikan satu perintah bahwa selama 30 hari tidak boleh seorang pun datang untuk meminta segala sesuatu yang baik atau permohonan kepada Allahnya atau dewanya kecuali kepada raja. Perhatikan, kecuali kepada raja. Nah, seakan-akan mereka para pejabat yang bermufakat buruk tersebut ingin menjebak Daniel agar ia menjadi seorang yang tidak beribadah kepada Tuhan, tetapi meminta sesuatu kepada manusia yang diwakili oleh raja. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa Daniel mengerti 10 perintah Tuhan. Bahkan perintah yang pertama yang berkata, jangan ada padamu Allah lain. Nah, oleh sebab itu, waktu Daniel mendengar tentang aturan itu, maka ia pulang ke rumahnya. Dia naik ke atap rumahnya di mana ada jendela, lalu seperti kebiasaannya dia berdoa kepada Tuhan. Nah, pada waktu itulah para pejabat-pejabat ini mengutus mata-mata dan memperhatikan Daniel. Lalu ditemukan Daniel sedang berdoa meminta sesuatu kepada Allahnya. Nah, informasi itu diberitakan kepada raja. Sebenarnya raja itu sangat mengasihi Daniel, dan raja itu berusaha untuk menolong Daniel. Tapi para pejabat negara ini bermufakat. Lalu mereka berkata, bukankah raja telah mengeluarkan perintah, dan perintah itu tidak boleh dibatalkan? Oleh sebab itu, terpaksa mau tidak mau, raja pun memasukkan Daniel ke Gua Singa. Nah, tapi malam itu raja tidak bisa tidur. Dia berpuasa. Dia ingin menolong Daniel. Nah, pagi-pagi benar ia datang ke mulut Gua Singa itu. Lalu dia berkata di sana, hai Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Apa jauh Daniel? Di luar dugaan. Maka raja ini mendengar dan dia berkata, ya raja kekala Tuanku, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa terus sehingga tidak mengapa-apakan diriku, karena aku nggak bersalah di hadapan raja. Nah, saudara-saudara semua, katakan demikian, kalau hidupmu dan hidupku setia kepada Tuhan sama seperti Daniel setia kepada Tuhan, waktu ujian yang disebut dengan persoalan itu sedang melanda kita, percayalah, Allah yang setia itu, yang sangat merindukan umat kepunyaannya setia, maka pada waktu itu ia akan memberikan pertolongannya kepada kita yang setia kepadanya. Ini kebenaran yang pertama, bahwa orang yang setia, maka Tuhan akan memberikan pertolongannya kepadanya. Nah, yang kedua,
kita temukan di dalam kitab Daniel 6 ayat 24 dan 25. Alkitab berkata, lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Maka yang kedua, dampak yang baik yang akan diterima oleh orang yang setia kepada Tuhan. Maka siapapun yang berbuat jahat kepadanya, dalam hal ini Daniel, maka Tuhan akan berperkara atas orang-orang tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita setia kepada Tuhan, ada orang-orang yang tidak suka kepada kita, ada orang-orang yang iri kepada kita, ada orang-orang yang rindu kita menjadi orang yang gagal, ada orang-orang yang mencoba untuk menahan laju keberhasilan kita. Lalu mereka mengupayakan banyak hal yang buruk untuk menjatuhkan kita. Namun saya percaya jika yang pertama pembelaan Tuhan berlaku atas orang tersebut, maka yang kedua, siapapun yang berbuat jahat kepada orang yang berlaku setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperkara atas orang tersebut. Ini yang terjadi bagi para pejabat-pejabat negara pada waktu itu. Puluhan orang, hampir semua pejabat-pejabat bersepakat bagaimana menjatuhkan Daniel. Ketika mereka menemukan kesalahan Daniel, mereka bersukacita, mereka bergembira karena pada waktu itu menurut pikiran mereka, selesailah karir politik Daniel. Tapi di luar dugaan, Tuhan kirim malaikatnya untuk menolong Daniel, dan raja tanpa sepengetahuan mereka memerintahkan bahwa mereka, yaitu para pejabat negara, bahkan bersama dengan anak-anak mereka, bersama dengan istri mereka, harus masuk ke dalam gua singa yang direncangkan oleh mereka. Alkitab berkata, belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, maka singa-singa telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Saya percaya ketika Daniel dimasukkan, ketika para pejabat istri dan anak dimasukkan, gua singa-singa itu adalah singa-singa yang lapar. Tapi ketika Daniel dimasukkan, malaikat mengatukkan mulut singa-singa itu sehingga tidak ada daging yang tercabik, tidak ada baju yang robek, karena pertolongan Tuhan. Ini yang kedua, dampak yang kedua. Jika pertama ada pertolongan Tuhan bagi orang yang berlaku setia kepada Tuhan, yang kedua, saya percaya bahwa Tuhan akan membalas, akan berperkara kepada orang yang berbuat jahat, kepada orang yang mengasihi Tuhan atau setia kepada Tuhan. Yang ketiga, kita temukan dalam ayat 29 dari Daniel 6, Alkitab mencatat, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Perhatikan, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada pemerintahan dua raja yang hebat pada waktu itu, yaitu Darius dan Kores. Apa artinya bagi kita? Maka dampak yang kedua yang baik yang Tuhan berikan kepada orang yang berlaku setia kepada Tuhan, maka Tuhan pun setia kepada orang tersebut, adalah orang tersebut, dalam hal ini Daniel, semakin dimuliakan Tuhan. Saya percaya tidak ada seorang pun dari kita yang tidak mau dimuliakan oleh Tuhan. Justru karena ada banyak orang yang mau dimuliakan tapi bukan oleh Tuhan. Ada orang yang mau naik jabatan, ada orang yang mau berkembang karirnya, tetapi dia tidak mencari Tuhan. Ia melakukan banyak hal yang kotor, alih-alih dimuliakan. Tapi saya percaya orang yang demikian itu akan direndahkan oleh Tuhan.
Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya jika engkau rindu untuk dimuliakan oleh Tuhan, karirmu diangkat oleh Tuhan, usahamu diberkati oleh Tuhan, apapun yang kau miliki disertai oleh Tuhan, jadilah pribadi yang setia kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, dalam kitab Daniel 6 ayat 26, 27, 28 Alkitab mencatat demikian. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Maka yang keempat, dari ayat 26, 27, 28, maka kita bisa menemukan dampak yang baik dari seseorang yang hidupnya setia kepada Tuhan. Maka Tuhan dimasyhurkan, Tuhan dimuliakan oleh orang-orang yang tidak percaya. Saudara-saudara, Tuhan inginkan bahwa melalui kehadiran kita, Tuhan yang kita sembah dimuliakan, Tuhan yang kita sembah diagungkan, Tuhan yang kita sembah ditinggikan. Itu hanya bisa terjadi kalau kita berlaku setia kepada Tuhan. Bayangkan seorang penguasa pada waktu itu berkata bahwa tidak ada satu Allah pun di dunia ini yang sama seperti Allah, dan dia bahkan ia menyampaikan, mengatakan bahwa Allah dan Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal untuk selama-lamanya, Allah yang pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan pernah berakhir. Allah itu adalah Allah yang melepaskan dan menolong. Allah itu adalah Allah yang mengadakan tanda dan mujizat. Ini dikatakan oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Artinya melalui kesetiaan Daniel, Tuhan yang disembah oleh Daniel itu, Tuhan itu dimasyhurkan mulai dari pemimpin tertinggi di suatu bangsa, yaitu raja, hingga rakyatnya. Dia maklumatkan bahwa mereka tidak harus menyembah Allahnya Daniel. Saudara-saudara, ini yang penting bagi kita semua. Oleh sebab itu saya percaya bahwa jika saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan seperti Daniel yang setia kepada Tuhan, maka apa yang dialami oleh Daniel, saudara dan saya juga akan mengalaminya. Paling tidak jika Daniel ditolong oleh Tuhan, jika siapapun yang jahat itu akan berperkara atas orang tersebut, dan hidup Daniel begitu dimuliakan Tuhan. Melalui kehidupannya Tuhan juga dipermuliakan, Tuhan juga diagungkan, Tuhan juga ditinggikan. Saya percaya hal yang sama pun akan terjadi melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.